إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah hadirin sedang Jumat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur yang mana Nabi SAW mengucapkan sesuatu kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu setelah kesibukan-kesibukan di permasalahan yang harus dihadapi di dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Atau dalam redaksi lain, "Ya Bilal, aqimis salah wa arihna biha." Kalau dengan redaksi ya Bilal aqimis salah wa arihna biha, yaitu maksudnya adalah wahai Bilal, azanlah dan istirahatkan kami dengan salat. Kalau redaksi yang versi lebih ringkas yaitu ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan salat. Maksudnya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan, yang mana ini menjadi muqaddimah menuju amalan berikutnya yaitu salat baik qabliyah maupun salat fardu kemudian ba'diyah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di khutbah kali ini insyaallah kita akan mengupas korelasi antara lafal syar'i yang Rasulullah SAW tuturkan dengan lafal arihna, rehatkanlah kami dengan salat. Mungkin bisa kita kemudian gabungkan dengan bagaimana secara saintifik lafal ini ternyata memberi makna yang itu bisa membuat wawasan kita tentang solat itu lebih luas lagi. Yang ternyata solat ini sangat berpengaruh kepada sistem kinerja otak kita dan juga tentu awalnya kepada qalbu kita. Karena solat adalah di antara amalan terbesar secara syar'i untuk menenangkan qalbu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu maknanya yaitu orang-orang yang beriman dan qalbu mereka, qalbu di sini maksudnya qalbu ma'nawi, bukan jantung secara fisik pada asalnya, itu qalbu ma'nawi. Orang-orang beriman dan qalbu mereka itu tenang dengan cara zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ditegaskan kembali oleh Allah Ta'ala bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati-hati itu akan tenang. Di sini ada istilah lagi itmi'nan. Yang mana itmi'nan ini menunjukkan ketenangan, menunjukkan tuma'ninah. Dan bahkan kebanyakan atau banyak dari fuqaha mereka menjadikan tuma'ninah atau tenang itu sebagai rukun dalam setiap gerakan atau setiap pose dalam salat. Barang siapa yang tidak tumakninah dalam salatnya maka tidak sah salatnya secara fiqih dan juga secara syar'i tidak sah salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tentu rohah, rehat dan itmi'nan itu sesuatu yang sangat kita inginkan di keseharian kita. Rasulullah SAW setelah mengalami mata'ibud dunya, yaitu keletihan-keletihan mengurus urusan-urusan dunia, maka beliau memerintahkan Bilal untuk azan agar kita salat setelah ini. Dan ada lafal di sini rohah, arihna. Rohah atau bahasa kita rehat, itu dari bahasa Arab, rohah. Dan kemudian di bahasa kita ada istirahat, itu juga dari bahasa Arab yaitu istirahah. Apa bedanya rehat dengan istirahat? Sebenarnya sama saja.
Roha itu kaitannya tentu dengan ruh. Dari asal root atau akar kata, dari akar huruf ra, waw dan ha. Begitu pula dengan istirahah. Dalam bahasa Arab ketika ada suatu verb atau noun, kata kerja atau kata benda dengan ada tambahan 3 huruf yaitu hamzah, sin dan ta sebelumnya, maka ini menunjukkan tolab. Tolab artinya meminta, mencari. Maka istirahat itu artinya asalnya adalah mencari rehat atau mencari ruh. Yang mana ruh itu seolah-olah sudah terpisah sehingga merasa liar. Sehingga kita harus istirahat, yaitu meminta ruh itu kembali, meminta spirit kita kembali supaya lebih bugar lagi. Maka diperlukan istirahat. Maka istirahat itu dari bahasa Arab istirahah, dan rehat dari bahasa Arab yaitu rohah. Dan lafal-lafal ini kaitannya sangat erat dengan ruh. Karena memang pada asalnya dari ra, waw dan ha, yaitu spirit, roh yang ada di dalam diri kita. Makanya seseorang ketika dia istirahat, kemudian dia mendapatkan dirinya itu lebih bugar, lebih nyaman, lebih bisa untuk memahami dan mengerti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam ilmu neuroscientist atau neuroscientific yang berkaitan dengan kinerja otak, fungsinya, maslahat dan madaratnya, apa-apa yang mempengaruhi otak, apa yang berbaik untuk otak atau yang berbahaya untuk otak, dari nutrisi atau pikiran, dibahas oleh para ilmuwan atau saintis yang berkaitan dengan ini, bahwasanya kita itu, setiap dari kita memiliki 2 jaringan otak secara normal. Yang pertama disebut executive network, yang kedua disebut default network. Dan executive network ini adalah jaringan otak eksekutif yang bekerja ketika kita fokus pada suatu hal. Ketika kita belajar, ketika kita mencari tahu, fokus akan suatu hal, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik berat maupun cukup ringan tapi memerlukan fokus, maka ini executive network pada brain kita atau pada otak kita itu bekerja dan berfungsi. Kemudian yang kedua, ada namanya default network. Kalau kita lihat default berarti ini basic, dasar. Dan default network ini baru mulai aktif ketika executive network dinonaktifkan. Yaitu ketika kita istirahat, ketika kita daydreaming atau melamun, merenung, santai, maka default network mulai aktif. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang mereka punya sifat workaholic atau overwork, yaitu terlalu bekerja, terlalu banyak belajar, terlalu memaksakan dan memforsir tubuhnya untuk selalu bekerja atau pikiran untuk selalu melihat atau memahami sesuatu, maka itu akan ada pressure atau tekanan yang berat untuk jiwanya dan jarang mendapatkan istirahat. Maka ini akan berpengaruh pada tubuhnya dan pada jiwanya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Lalu apa kaitannya dengan kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat. Jadi solat itu adalah tempat atau momentum peristirahatan seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti solat ini tanpa arti. Justru solat ini istirahat yang betul-betul bermakna, yang betul-betul merecharging soul kita, atau membuat kita itu semakin bugar, baik fisik maupun psikis kita. Yang mana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perkara yang mengurungnya, maka beliau salat. Dalam redaksi lain disebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faza'ahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditakutkan akan sesuatu, maka beliau pun salat. Lafal yang digunakan dalam hadis ini dengan 2 redaksi yang berbeda, yaitu faza'a atau hazaba. Maka ini artinya adalah ketika seseorang terkurung, terisolir dengan pemikiran-pemikiran, permasalahan-permasalahan duniawinya, maka Rasulullah SAW langsung sholat. Kenapa begitu? Kenapa pelepasan dan istirahatnya di sholat? Maka di sini kita bisa katakan bahwasanya seseorang ketika dia terlalu memforsir executive networknya, itu dibuat kerja terus otaknya untuk memikirkan banyak hal, pelajaran bagi para pelajar, pekerjaan bagi para pekerja, kemudian bagaimana dagangan dan strateginya bagi para bisnismen.
itu mereka akan mengalami stres, depresi dan seterusnya dari hal-hal yang bisa berpengaruh buruk pada tubuh dan juga pikirannya. Maka dikendalikan dan dikontrol dengan adanya yaitu default network dalam jaringan tubuh kita atau otak kita. Dengan apa? Dengan cara sholat. Yang mana itu adalah istirahat. Rasulullah mensifati itu adalah istirahat seperti recharging soul. Membuat jiwa kita itu lebih bugar lagi setelahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia modern seperti ini. Tentu tidak seperti di zaman Rasulullah SAW. Kesibukannya sekarang lebih membuat kita banyak teralihkan ke dunia. Sebagian dari pakar mengatakan bahwasanya orang-orang sekarang itu terbebani oleh 3 labor, yaitu 3 beban. Yang pertama administrative labor, yaitu beban administrasi. Apa-apa itu harus pakai birokrasi, harus melalui prosedur. Untuk ini, untuk itu. Untuk kesehatan pun ada prosedurnya, harus bayar ini, harus bayar itu, prosesnya ada lagi. Pengadilan pun ada prosedurnya. Yang semua ini ternyata tanpa kita sadari menguras pikiran. Kemudian juga ada yang kedua dari beban kita itu cognitive labor, yaitu beban kognitif, yaitu beban untuk memahami sesuatu. Sekarang banyak hal yang harus kita pelajari jemaah. Banyak hal tentang dunia, mau nggak mau harus kita pelajari. Untuk membeli handphone kita harus mempelajari satu persatu mana yang lebih cocok untuk kita. Padahal ini masalah murni dunia pada awalnya. Banyak hal yang harus kita pelajari. Nggak bisa kita bodoh dan nggak tahu terus, apalagi tinggal di perkotaan. Maka kemudian yang ketiga, dan di sini setelah administratif kita betul-betul berusaha rampungkan. Kemudian kognitif, yaitu memahami sesuatu. Dan juga yang ketiga emotional labor, yaitu beban emosi. Jemaah sekalian rahimakumullah, bukan berarti kita ketika di masa modern apa-apa dimudahkan, terus emosi kita itu stabil saja. Ternyata kemudahan itu pun membuat emosi kita justru lebih berat untuk dikontrol. Buktinya misal, ketika kita memakai atau kita menyetir mobil yang mungkin ekonomis, pasti emosi kita berbeda dengan ketika kita mengendarai mobil eksekutif. Ternyata kemudahan itu ada bebannya sendiri. Tidak sama. Kesabarannya juga tidak sama. Ketika kita pakai mobil yang kecil misalnya, untuk mengklakson orang di depan atau mobil di depan pun lebih jarang dibandingkan ketika kita mengendarai mobil yang eksekutif, yang super mewah, yang memiliki kejumawaan yang besar. Maka ternyata emosional labor ini justru orang-orang sekarang lebih tinggi, apalagi dengan adanya tekanan ekonomi, baik para pekerja, para bisnismen, semua memiliki tekanan yang mempengaruhi emosi kita. 3 labor ini, yaitu 3 beban ini, itu betul-betul bisa menguras executive network dalam otak kita. Sehingga kita memerlukan apa? Memerlukan jaringan default untuk otak kita, yaitu istirahat. Dan istirahat yang terbaik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang terbaik pada asalnya itu solat. Bahkan kalaupun setelah solat, kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus berzikir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan jika kalian telah menuntaskan solat, maka zikirlah kalian kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Ini maksudnya dari Allah Ta'ala dalam salah satu tafsiran ulama, yaitu zikirlah kepada Allah Ta'ala every time. Setiap waktu tanpa kecuali. Selesai solat tetap terus berzikir. Lagi jalan berzikir, lagi duduk berzikir, lagi rebahan zikir. Dan ini kembali ke yang tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, maka kalbu itu akan tenang. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kalau kita makin kaya, makin punya penghasilan besar, dapat warisan, tender menang dan seterusnya, kemudian permasalahan itu sudah tidak ada. Justru kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan itu ada tumbalnya. Segala nikmat di dunia ini ada kemudian ujiannya dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mencari nikmat, dia mencari pula ujian. Maka tidak boleh seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala kemudian menganggap nikmat ini, segala kemudahan ini sudah mudah begitu saja, enak begitu saja. Banyak dari kita jemaah sekalian menghabiskan banyak waktu,
mengerahkan banyak pikiran dan tenaga untuk mencapai kenikmatan duniawi dengan banyaknya uang dan seterusnya, kendaraan, properti, rumah. Namun kita tuh tidak memikirkan bahwasanya setiap dari detail kenikmatan tersebut akan Allah berikan ujian berikutnya dengan skala yang berbeda daripada skala yang kita bayangkan sekarang. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, perlunya kita istiqamah, minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus agar kita mempunyai treatment dan sikap yang benar ketika menghadapi nikmat Allah Azza wa Jalla dan juga nikmahnya itu ujiannya. Kita harus terus minta sama Allah supaya istiqamah, karena sebagian bahkan banyak dari manusia lupa daratan ketika sudah kenikmatan di lautan, atau ketika sudah merasakan nikmatnya lautan kenikmatan, yang mereka lupa pada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan istidraj, yaitu terusnya kenikmatan dengan terusnya kemaksiatan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, teruslah kita istiqamah. Jagalah salat 5 waktu, kemudian jagalah zikir setelah salat, jagalah zikir pagi petang, dan senantiasa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, agar kalbu kita itu betul-betul bisa kembali kepada Allah, sehingga beban-beban dunia kita baik secara administratif atau secara pendidikan dan keilmuan ataupun secara emosional itu stabil semua. Satu saja kita nggak stabil, itu bisa buyar semuanya jemaah sekalian, gara-gara apa? Beban dunia kita. Sebagian orang padahal punya kekayaan yang tinggi, tetapi emosinya tidak stabil karena apa? Tidak dekat pada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang ekonominya itu rendah sekali, tapi emosinya stabil karena apa? Karena kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah hadirin sidang Jumat yang diberkati oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan dengan rezeki yang halal dan berkah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiapnya, dari setiap lafal, dari setiap kata, dari setiap kalimat, dari setiap rangkaian ayat, dari setiap surahnya, semua memiliki faedah yang sangat besar untuk kehidupan manusia pada semuanya. Yang mana kita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mentadabbur. Maka mari kita coba tadabburi dan kita integrasikan salah satu dari ayat yang mulia dari Al-Quran, yaitu dengan apa yang telah kita bincangkan tadi di khutbah pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dua kalimat atau dua ayat ini subhanallah sangat besar maknanya dan sangat bermanfaat untuk kehidupan qalbu kita, bahkan kehidupan kita secara seluruhnya. Yang mana para saintis dan ilmuwan barat ketika mereka betul-betul menguasai atau mereka mempelajari selaman dunia neuroscientific, yaitu tentang otak, pengaruh otak terhadap hati dan badan, mereka tidak satupun mengutip atau tidak satupun menyinggung tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan ini semua, dan bagaimana manusia itu sejatinya dan semestinya itu harus kembali kepada Allah dengan segala kesibukannya. Tidak sama sekali. Kalau kita membaca buku-buku saintis dari barat maksudnya, yang mana mereka kufur pada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak sama sekali menyangkutkan religion atau agama atau ibadah atau Tuhan dengan ilmu yang mereka punya, tidak sama sekali. Dan ini kebiasaan para ilmuwan barat, yang mereka dihadapkan ayat-ayat yang begitu melaut di hadapan mereka, namun mereka tidak mengembalikan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara kita yang mungkin belum tahu banyak, tapi dengan sedikit peristiwa kita kembali kepada Allah, maka ini suatu karunia hati dari Allah Azza wa Jalla yang sangat nikmat dan sangat besar serta agung dan berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ista'inu bis sabri was salah. Jadi carilah pertolongan dengan dua metode, dan dua metode ini diawali dengan sabar dan kemudian dengan salat. Memang para ulama ahli tafsir kemudian sebagian mereka mengatakan kenapa diawali sabar sebelum salat, karena untuk salat dengan benar membutuhkan kesabaran sebelumnya. Dengan kronologi sebelum salat, yaitu bangun dari tidur, kemudian wudu, sikat gigi, jalan ke masjid, itu membutuhkan kesabaran. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin selama ini, alhamdulillah. Kemudian baru salat.
Karena sholat yang khusyuk itu tidak bisa terwujud tanpa kesabaran sebelumnya yang telah dipupuk. Makanya pentingnya kita untuk datang lebih awal ke sholat supaya tidak tergesa-gesa dari awal, sehingga sholatnya lebih khusyuk dan bisa lebih sabar. Misalnya imamnya lebih lama bacaannya, maka kita bisa bersabar karena menikmati. Seringkali kita enjoying sesuatu, savoring sesuatu, menikmati sesuatu itu karena kemudian berimpact pada betul-betul kita merasakan seolah-olah tidak terasa semua ini. Tiba-tiba telah selesai dan nikmat sekali dan kita tercandukan untuk mengulangi lagi. Begitulah seseorang ketika dia qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Qalbunya itu tergantung pada masjid-masjid, artinya setelah dia lepas salat zuhur, dia kangen nanti bakal salat asar. Setelah dia lepas salat asar, dia kangen bakal salat maghrib dan seterusnya sampai dia mati. Ini qalbu seseorang ketika bergantung pada masjid, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita termasuk golongan-golongan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wasta'inu bis sabri was shalah. As-sabr, sabar, patience. Dan kemudian as-shalah, praying, salat yang seperti yang kita kenal. Kalau kita integrasikan dengan pembahasan di khutbah pertama tadi, ketika kita kerja, ketika kita berusaha memahami sesuatu, ketika kita disibukkan dengan emosi kita, itu semua kan membutuhkan kesabaran. Segala labor dan segala beban, baik administratif, kognitif, atau emosional, semua membutuhkan kesabaran. Anda belajar butuh sabar. Nggak bisa seorang belajar sebentar terus selesai, terus menguasai. Nggak, membutuhkan waktu yang panjang. Membutuhkan waktu yang panjang. Itu syarat menguasai sesuatu dalam pembelajaran. Dan itu membutuhkan kesabaran. Ista'inu bis sabr. Ketika ada peristiwa yang membuat emosi kita terpancing, sabar. Kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Dalam sebuah hadis yang sebagian ulama mendhaifkan, tapi hadis ini bisa kita ambil faedahnya. Jangan kamu marah, niscaya kamu akan mendapatkan surga. Juga Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran, di antara orang-orang mukminin yang mereka akan Allah Ta'ala berikan jannat, yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan gelagak emosi marah di hatinya, ditahan-tahan, dan orang-orang yang rajin memaafkan manusia. Ini membutuhkan kesabaran. Jadi amalan sabar kalau kita implementasikan itu justru kita sebenarnya mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan ini bukan kebersamaan universal atau umum, sebagaimana Allah juga bersama dengan seluruh makhluknya. Tapi kebersamaan ini melazimkan adanya ta'yid dan nasr, yaitu taufik, adanya pertolongan, bantuan dari Allah dan arahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka minta tolonglah dengan bersabar. Dan sabar ini kan ketika kita apa? Ketika kita menghadapi labors atau ketika kita menghadapi beban-beban kognitif atau administratif ataupun beban emosional. Kemudian, apakah harus selalu kita terbebani gitu? Enggak, take a rest. Beristirahatlah. Beristirahatlah. Habis sabar apa? Wassalah. Kata Nabi SAW apa? Arihna bis salah. Istirahatkanlah kami dengan salat. Maka salat ini adalah momentum peristirahatan setelah sebelumnya berusaha bersabar dalam menghadapi masyakil dunia, yaitu permasalahan duniawi. Jemaah sekalian, beruntung banget kita ini. Sangat beruntung menjadi seorang muslim. Diberikan betul-betul value, nilai, ajaran agama, solusi segala problematika, ada semuanya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun karena kita ini sempit sepertinya waktunya atau merasa sempit waktunya untuk belajar, makanya kita jarang menemukan kuncinya, padahal semua kunci itu ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar.